Sahabatku yang baik, pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah riuhnya dunia dan merenungkan tentang panggilan jiwa yang terasa jauh lebih kuno dari ingatan pertama kita? Mungkin seringkali kita merasa seperti sehelai daun yang terhempas angin, tanpa arah, atau seperti pion di papan catur takdir yang dimainkan oleh tangan tak terlihat. Namun bagaimana jika cerita itu hanyalah ilusi yang menipu? Bagaimana jika jauh sebelum tangisan pertama kita pecah, sebelum nama aku itu melekat, jiwa kita duduk dalam keheningan yang luas, menimbang, memilih dan memutuskan. Dunia ini sesungguhnya bukanlah ruang hukuman atau permainan acak yang tak berarti. Jiwa kita tidak dilempar paksa ke dalamnya, melainkan turun dengan kesadaran penuh. Ada sebuah panggilan yang mendalam untuk tubuh, untuk memperbaiki, untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Dalam ajaran kuno, ini dikenal sebagai sankalpa, yaitu niat suci jiwa sebelum inkarnasi. Bayangkan seperti seorang musafir yang telah menyiapkan peta perjalanannya. Jiwa kita telah membuat sebuah sumpah atau janji. Aku akan turun ke dunia ini dengan luka tertentu, dalam keluarga tertentu, untuk menyembuhkan, untuk berkembang. Janji ini bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan, karena hanya jiwa yang cukup kuat yang memilih tantangan besar. Bahkan dalam tradisi Kabbalah, ini disebut tikkun, sebuah misi untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Maka, hidup ini bukanlah sekedar rangkaian kebetulan yang tak berarti. Ia adalah sebuah proyek spiritual yang telah kita pilih dengan presisi. Kita datang bukan untuk dihukum atas kesalahan lalu, melainkan untuk menyempurnakan cahaya yang belum utuh di dalam diri kita. Setiap trauma, setiap kebetulan, bahkan setiap pertemuan yang mengubah arah hidup kita, semuanya telah disusun dalam cetak biru jiwa yang tersembunyi. Kesadaran ini mengubah segalanya. Dari merasa menjadi korban kehidupan, menjadi penjelajah spiritual yang penuh keberanian. Jika kita sungguh percaya bahwa jiwa memilih kehidupan ini, maka bahkan rasa sakit pun memiliki makna yang lebih dalam. Kita mulai melihat dunia bukan sebagai tempat untuk melarikan diri, tetapi sebagai ruang sakral untuk mengingat kembali siapa kita. Kita tidak tersesat, sahabatku. Kita sedang menjalankan sumpah dan janji. Dunia ini bukanlah sebuah kesalahan. Ia adalah panggung sakral di mana jiwa memilih untuk menyadari cahayanya sendiri. Pernahkah Anda menyadari bahwa semua di alam semesta ini bergerak dalam getaran? Bahkan benda-benda yang tampak diam pun berdenyut dalam frekuensi tertentu. Jiwa kita dalam esensinya yang paling murni memahami prinsip ini jauh sebelum tubuh kita mampu menyusunnya dalam kata. Oleh karena itu, jiwa memilih pengalaman hidup bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan frekuensi, berdasarkan resonansi. Frekuensi atau resonansi yang selaras dengan pelajaran yang ingin kita pahami. Nikola Tesla, seorang ilmuwan, pernah berkata, "Jika kau ingin memahami alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran." Prinsip yang sama berlaku bagi perjalanan jiwa kita. Kita tertarik pada situasi, orang, atau tempat yang secara halus
mencerminkan gelombang batin kita. Ini bukan karena kita sial atau bernasib buruk, tapi karena getaran kita sedang berbicara, mengundang pelajaran yang dibutuhkan untuk evolusi jiwa. Ketika kita mengalami pola yang berulang, relasi yang menimbulkan luka yang sama, situasi yang membuat kecewa yang serupa, itu bukanlah kutukan. Itu adalah gema dari pelajaran yang belum kita peluk sebelumnya. Seolah-olah hidup ini adalah sebuah simpoli, dan kita masing-masing adalah instrumen yang beresonansi dengan nada tertentu. Ketika nada kita selaras, kita merasa damai dan mengalir. Namun ketika tidak, ketegangan muncul, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyetel ulang nada badan kita. Tidak ada yang mengajarkan lebih dalam dari kehilangan. Tidak ada yang bentuk lebih kuat dari luka. Namun betapa seringnya kita menolak luka, menganggapnya sebagai kesalahan dalam sinario yang hidup. Padahal justru dalam retakan-retakan itulah cahaya masuk. Jiwa kita tahu, jauh sebelum tubuh merasa, bahwa luka bukanlah penghalang perjalanan, melainkan pintu gerbang awal menuju kebangkitan sejati. Setiap rasa sakit membawa pesan. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan kita. Kehilangan orang tercinta, pengkhianatan, kegagalan besar, semua itu bisa menjadi inisiasi spiritual, seperti api yang bakar lapisan lama agar inti diri yang sejati bisa muncul. Jiwa dalam kebijaksanaannya memilih luka-luka itu bukan karena ia ingin menderita, tapi karena ia ingin mengingat. Bahkan orang yang paling menyakiti kita seringkali adalah jiwa yang kita kenal di ruang sebelum kelahiran. Mereka datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang menyamar, membantu kita memecahkan cangkang lama dan memilih untuk menjadi sayap. Pencerahan sejati bukanlah keadaan tanpa luka, melainkan keberanian untuk menatap luka tanpa kabur. Saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang jiwaku ingin aku lihat dari ini? Saat itulah transformasi dimulai. Kita berubah dari korban menjadi pelajar, dari penghindar menjadi penyembuh. Dan seperti fajar yang lahir dari kegelapan malam, kebijaksanaan sejati muncul dari mereka yang berani tinggal di tengah luka tanpa menutup hati. Pernahkah Anda memikirkan seseorang, lalu tak lama kemudian mereka menghubungi Anda, atau menemukan jawaban yang Anda cari di dalam buku yang terbuka secara acak? Momen-momen seperti ini sering kita anggap sebagai kebetulan, tapi bagi jiwa itu adalah bisikan dari semesta, kode-kode rahasia yang menandai bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Carl Jung menyebutnya sinkronisitas. Peristiwa yang secara lahiriah tampak tak berhubungan, namun secara batin memiliki makna yang dalam. Dunia luar adalah cermin dari dunia dalam. Dan ketika kita selaras dengan kontrak jiwa kita, semesta menjadi koresponden setia yang mengirimkan surat melalui orang, waktu, bahkan peristiwa kecil. Momen-momen ini adalah penanda bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada tangan tak terlihat yang membimbing kita. Kontrak jiwa ini bukanlah naskah dengan dialog yang sudah ditentukan, melainkan partitur musik. Jiwa memberi nada dasar, dan hidup adalah improvisasi kita. Kita bebas memilih cara menyanyikannya, dengan getaran rendah penuh penolakan, atau dengan resonansi tinggi penuh kesadaran. Panggilannya akan terus bergema dalam mimpi, dalam kesendirian,
bahkan dalam rasa kehilangan arah yang tiba-tiba, karena jiwa tak pernah benar-benar diam. Setiap emosi yang kita rasakan adalah sebuah getaran. Ia bukan sekedar reaksi sesaat, tapi pancaran energi yang membawa pesan dari dalam. Jiwa bertumbuh bukan melalui teori, melainkan melalui frekuensi pengalaman yang kita hayati sepenuhnya. Seringkali kita diajarkan untuk berpikir positif, tapi jiwa tidak tumbuh dari kepura-puraan. Menolak rasa takut atau menutupi kesedihan dengan senyum palsu tidak mengangkat frekuensi kita. Itu hanya menambah lapisan kebisingan. Jiwa berkembang ketika kita hadir penuh dalam setiap emosi, tanpa menghakimi atau melarikan diri. Rasa sedih yang dirasakan dengan utuh bisa lebih menyembuhkan daripada tawa yang dipaksakan. Bayangkan jiwa kita seperti garpu tala. Ia menyelaraskan dunia di sekitarnya berdasarkan vibrasi kita yang paling dominan. Jika kita menahan luka, dunia luar mencerminkannya melalui situasi yang memicu luka itu kembali. Tapi jika kita memeluk luka dengan sadar, vibrasinya berubah, dan begitu pula realitas kita. Itulah sebabnya perjalanan spiritual sejati bukan tentang menjadi selalu bahagia, tapi tentang menjadi sepenuhnya hidup. Emosi bukanlah musuh kesadaran. Mereka adalah jembatannya. Karma sering disalahartikan sebagai sistem hukuman semesta. Sebenarnya adalah cermin kasih yang mengajarkan. Ia bukan menghukum karena kita buruk, tetapi menuntun karena kita siap melihat. Setiap pola yang terus berulang, hubungan yang melukai, ketakutan yang sama, itu semua adalah pelajaran yang belum selesai dibaca. Jiwa tidak mengulang karena benci, melainkan karena cinta. Ia ingin kita menyadari, mengubah pilihan, dan memutus rantai lama dengan kesadaran baru. Karma juga bukan nasib yang tak bisa diubah. Justru sebaliknya, ia mengundang kita untuk menjadi pencipta realitas baru. Saat kita menyadari pola, mengambil tanggung jawab, dan memilih secara berbeda, maka pola itu pecah. Energi yang selama ini mengikat, kini menjadi sayap yang membebaskan. Banyak orang membayangkan pembebasan spiritual sebagai pelarian, meninggalkan dunia, menjauh dari keramaian, melepaskan diri dari rasa sakit. Tapi sejatinya, jiwa tidak datang ke bumi untuk melarikan diri darinya. Jiwa datang untuk hadir sepenuhnya. Pencerahan bukan tentang naik ke langit, tapi turun ke dalam hidup dengan kesadaran yang penuh. Ia terjadi bukan ketika kita keluar dari dunia, tapi ketika kita mampu melihat dunia apa adanya dan tetap memilih untuk mencintainya. Kehidupan adalah tarian kompleks. Ada luka, ada tawa, ada kehilangan, ada keindahan. Tapi hanya ketika kita benar-benar hadir dalam setiap langkah tarian itu menjadi bermakna. Jiwa tidak menginginkan kita menjadi suci dengan menjauh dari kehidupan, tapi menjadi utuh dengan menyatu di dalamnya. Dalam kehadiran, kita tidak lagi bersembunyi di balik identitas, pencapaian, atau lari dari rasa sakit. Kita berdiri di tengah kehidupan dengan kejujuran yang telanjang dan berkata, "Aku di sini sepenuhnya." Dan anehnya, justru di momen itu, beban dunia mulai terasa ringan karena kita tidak lagi berjuang melawannya, kita mengalir bersamanya. Pembebasan sejati bukan tentang mendapatkan jawaban untuk segalanya, tapi berani tetap terbuka meskipun tidak tahu.
Ia adalah keberanian untuk tetap mencintai meski pernah terluka, tetap bermimpi meski pernah gagal, tetap hadir meski dunia terasa kacau. Dan di titik inilah hidup tidak lagi menjadi serangkaian yang harus diselesaikan, tapi menjadi tarian kesadaran yang dinikmati. Jiwa tidak ingin melarikan diri dari bumi. Jiwa ingin menghidupinya dengan penuh makna. Karena saat kita hadir sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa pelarian, di sanalah kita benar-benar bebas. Bagaimana menurut Anda, sahabatku? Apakah Anda merasa getaran dari panggilan jiwa yang telah memilih perjalanan ini? Apakah Anda siap untuk menari dalam simfoni kehidupan, memeluk setiap nada, termasuk yang sumbang, untuk menyelaraskan diri dengan lagu jiwa Anda sendiri? Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.